Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum ila yaumiz ziham. Amma ba'du, ma'asyiral habaib, keluarga besar zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Baiti dan para habaib yang lain yang dimuliakan oleh Allah, para alim ulama, para guru-guru agama, para masyayikh, para hadirin kaum muslimin dan para hadirat kaum muslimat, jamaah peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ke-1496. Mudah-mudahan kita bertahan selalu mendapat taufik dan hidayah Allah, anugerah dan karunia Allah, dan dijaga daripada segala musibah dan malapetaka, dan selalu dalam petunjuk Allah. Amin ya rabbal alamin. Kegembiraan dengan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tanda mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan adalah sebagai keindahan yang harus kita laksanakan dengan terus menjaga harmoni atau keindahan itu sendiri. Alhamdulillah, kita malam hari ini berkumpul di tempat ini dalam rangka gembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya kelahiran yang diperingati ultahnya. Jadi kita hanya memperingati ulang tahun satu saja, yaitu ulang tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ulang tahun yang lain tidak usah diperingati, nggak apa-apa, atau palingnya peringatan kecil-kecil saja. Tapi peringatan yang sebenarnya adalah ulang tahun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata 12 Rabiul Awal itu adalah milad Nabi, kemudian hijrahnya Nabi, kemudian wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal bukan bulan yang istimewa. Sebelumnya bulan yang istimewa itu adalah 4 bulan yang dinamakan bulan haram. Tapi kemudian tiba-tiba Rabiul Awal menjadi bulan yang termulia karena dilahirkan di dalamnya yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat anwaru Ahmad fi Rabi'il Jamali, telah terpancar cahaya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad SAW, di bulan Rabiul Awal yang indah. Faha arfuhu qadam fi jami'il mahali, tercium harumnya ke seluruh penjuru alam semesta. Zikru idih tajaddad inda ahlil kamali, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW itu adalah hari raya bagi orang yang betul-betul mencintai Nabi Muhammad. Zikru miladi Ahmad wajibul ihtifali, memperingati kelahiran Nabi Muhammad wajib dilaksanakan perayaannya bagi orang-orang yang menjadi pecinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan dalam mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Apa itu? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Nabi Muhammad, kalau kalian cinta Allah, berarti kan juga cinta Nabi Muhammad, ikuti aku, caraku, sistemku, ibadahku, akhlakku, dan lain sebagainya, karena pintu satu-satunya untuk menuju Allah adalah An-Nabi Muhammad SAW. Anta babullah mu'tabadi fabidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Alhamdulillah, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW itu telah ada sebelum adanya Nabi Muhammad.
sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad. Dan yang mempelopori kecintaan kepada Nabi Muhammad adalah Allah, Tuhan Rabbul Alamin, alam semesta. Allah mempersiapkan 12 Rabiul Awal itu ribuan tahun sebelumnya. Allah ciptakan Nur, diberi nama dengan nama kekasihnya yaitu Muhammad. Kemudian Nur Muhammad disemayamkan di hadiratnya 2000 tahun. Kemudian terjadi dari cahaya Nur Muhammad Arsy, terjadi kursi, terjadi mizan, terjadi surga, terjadi lauhil mahfud, terjadi qalam, terjadi sidratul muntaha, terjadi mustawan abqariyah, terjadi 7 lapis langit, 7 lapis bumi, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi, kemudian terjadi malaikat-malaikat, kemudian terjadi bangsa jin, lalu kemudian Nabi Adam. Jadi kita ini terakhir pauncitan terjadinya kita itu adalah yang terakhir, tapi ternyata justru yang terakhir ini yang paling istimewa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita Nabi Adam alaihissalam, ayah kita Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah. Padahal malaikat-malaikat itu berangan-angan pasti nanti yang dijadikan khalifah ya kita-kita juga. Ternyata salah. Perasaan mereka salah. Ternyata yang menjadi khalifah adalah hamba yang bernama Nabiullah Adam alaihissalam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikat untuk tunduk, hormat. Ternyata ada yang tidak mau, yaitu iblis, Azazil, bangsa jin yang hidupnya sebelum kita mungkin ribuan tahun. Umurnya iblis saja 18.000 tahun di bumi, 18.000 tahun di langit pertama, 18.000 tahun di langit kedua, sampai langit ketujuh 18.000 tahun. Kemudian setelah itu baru diciptakan Nabi Allah Adam, lalu kemudian terjadi masalah sehingga akhirnya diturunkan ke muka bumi. Sekarang masih hidup iblisnya, jadi umurnya sudah tidak tahu jutaan tahun dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Sayyidatu Hawa dari tulang sulbi Nabi Adam. Kemudian Allah taala titipkan dalam diri Nabi Adam cahaya yang bernama Nur Muhammad. Untuk apa? Untuk peristiwa 12 Rabiul Awal. Ini semua adalah persiapan untuk 12 Rabiul Awal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pindahkan Nur Nabi Muhammad SAW ke rahim Sayyidatu Hawa pada waktu Sayyidatu Hawa hamil yang terakhir. Jadi Sayyidatu Hawa itu beliau hamil 50 kali dan melahirkan 50 kali, semuanya kembar. Yang pertama beliau melahirkan di surga, kemudian lahirlah anak beliau yaitu Qabil dan Iklimah. Cakep, cantik, kenapa? Di dalam surga, bersih, karena memang lahir di dalam surga. Lalu kemudian diturunkan ke muka bumi termasuk Qabil dan Iklimah, lalu kemudian menyusul kelahiran kedua, kelahiran ketiga, dan begitu seterusnya. Setelah kelahiran yang ke-50, Nabi Allah Sayyidatu Hawa melahirkan, ternyata tidak kembar, sangurangan aja, yang kemudian menjadi Nabi Allah Syis, dan itulah datunya Nabi Muhammad SAW. Jadi cahaya itu ternyata berpindah dari Nabi Adam ke Sayyidatu Hawa di kehamilan yang terakhir, kemudian melahirkan Nabi Allah Syis. Maka Nabi Allah Syis menjadi nabi setelah Nabi Adam, diturunkan kepada Nabi Allah Syis 60 lempengan batu yang berukir firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Syis membina umat. Nabi Allah Adam meninggal dunia tatkala keadaan manusia di muka bumi ini 10.000 orang. Jadi anak sidin, cucu sidin, buyut sidin mungkin itu 10.000 orang meninggal dunia. Nabi Allah Adam alaihissalam. Tidak berapa lama kemudian meninggal dunia Sayyidatu Hawa. Kemudian kepemimpinan diteruskan khalifah oleh Nabi Allah Syis. Kemudian turun-temurun para nabi, para rasul sampai ke zaman Nabi Allah Nuh. Nabi kita Muhammad ada di sulbi Nabi Allah Nuh. Kemudian sampai kepada Nabi Allah Ibrahim, Nabi kita berada di Nabi Allah Ibrahim. Sampai kepada Nabi Allah Ismail. Kemudian terus 50 generasi kurang lebih selama 10.000 tahun baru sampai
ke sulbi Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahanda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10.000 tahun ditambah 18.000 kali 8 ditambah 2.000 tahun ditambah hal-hal yang lain, itu sudah ribuan bahkan mungkin ratusan ribu tahun. Kemudian baru datang 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal yang dinanti-nantikan oleh seluruh hamba Allah, yang hanya terjadi satu kali, tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi selamanya setelahnya, yaitu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Hasan bin Sabit mengatakan, wa ajmalu minka lam taragattu aini wa afdalu minka lam talidin nisa'u, yang lebih tampan daripada engkau tidak pernah terlihat oleh mataku, yang lebih afdal daripada engkau tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Wulidta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, engkau dilahirkan dalam keadaan bersih daripada segala celah, seakan-akan engkau dilahirkan sekehendak engkau sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita umatnya, semua alam semesta rindu dengan Nabi Muhammad, tinggal kita rindu apa enggak? Semua mencintai Nabi Muhammad, tinggal kita cinta apa enggak? Burung-burung mengatakan qalatit tuyur nahnu nakfuluha, kami siap untuk menjaga Nabi Muhammad, kata burung-burung. Dan burung-burung itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia. Manusia itu cuma 1/10 dari jin, jadi jin itu 10 kali lipat. Kemudian dikumpulkan kedua-duanya itu cuma 1/10 dibandingkan seluruh binatang yang ada di muka bumi. Dikumpulkan bertiga ini, manusia, jin dan binatang-binatang, cuma 1/10 dibandingkan dengan burung. Dikumpulkan burung, binatang, manusia, jin cuma 1/10 dibandingkan dengan ikan-ikan yang ada di laut. Dikumpulkan semuanya cuma 1/10 dibandingkan dengan malaikat yang ada di muka bumi. Dikumpulkan semuanya cuma 1/10 dibandingkan dengan malaikat yang ada di langit pertama. Dikumpulkan semuanya cuma 1/10 dibandingkan dengan yang ada di langit kedua, dan begitu seterusnya sampai langit ke-7. Ternyata dikumpulkan semuanya hanya kecil sedikit sekali dibandingkan malaikat-malaikat yang menjaga tiang arsy Allah, dan tiang arsy Allah itu jumlahnya 600.000. Jadi satu tiang arsy itu dikumpulkan semua alam semesta, kecil sedikit sekali dibandingkan malaikat-malaikat yang ada di sana. Dan malaikat itu banyak sekali, tidak mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Kita ini lemah, kita ini hamba. Oleh karena itu di antara wasiat Maulana Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab beliau Kanzul Ma'rifah, hendaklah engkau selalu ingat bahwasanya engkau itu hamba. Hamba itu, ujar guru, 3 sifatnya. Pertama, dhaifun, yang kedua fakirun, yang ketiga jahilun. Jadi harus kita sadar kita ini dhaif, kita lemah, tidak kuasa apa-apa. Dan kita harus sadar kita ini fakir, kekayaan tidak ada apa-apanya, semudah sekali jika Allah hendak mengambilnya. Kemudian kita ini jahil, bodoh, ilmu apapun yang kita punya sangat mudah bagi Allah untuk menghilangkannya. Jadi hendaklah kita ini, ujar beliau, selalu ingat, yang alim jangan merasa alim, yang sugih jangan merasa sugih, yang berkuasa, yang hebat jangan merasa hebat, karena kita ini hamba. Dan itu adalah yang disebut dengan makom abdiyah, makom kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makom itulah yang kemudian menghantarkan para aulia wassalihin sehingga mereka menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu'nya, khusyuknya, kemudian tawakalnya dan minta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ilmu yang sebenar-benarnya, itu amal yang sebenar-benarnya, itu yang akan menghantar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sekarang berada memperingati Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad tatkala menikah Sayyiduna Abdullah dengan Sayyidatu Aminah sebelum bulan Rajab, bulan Jamadis Saniyah, Jamadil akhir. Kemudian bulan Rajab mengandung Sayyidatu Aminah. Bulan Ramadan
Nah, Sayyiduna Abdullah harus berangkat ke negeri Syam karena mewakili Bani Hashim dalam perdagangan gabungan ke negeri Syria. Sebulan di bulan Syawal berada di sana. Kemudian pulang Sayyidina Abdullah bulan Zulqa'dah, ternyata garing dan dirawat di Madinah dan meninggal di bulan itu di Madinah, di perkampungan Bani Najjar radhiyallahu anhu wa ardah. Jadi kalau kita masuk dari Babus Salam menuju Qubbatul Khadra, posisi makomnya Sayyidina Abdullah berada di sebelah kanan, ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berjalanlah kandungan Sayyidatu Aminah, bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, tepat 9 bulan, dan disitulah dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang banyak terjadi pada waktu dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan langsung sujud kepada Allah, langsung mengucap asyukrulillah walhamdulillah, langsung memandang ke atas langit dan memancar cahaya sampai ke langit yang pertama. Setelah itu dari langit pertama tersebar ke seluruh bumi sehingga akhirnya malam itu lebih terang daripada siang. Malam yang lebih terang daripada siang terjadi cuma satu kali, yaitu malam 12 Rabiul Awal dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada catatan sejarah di daerah kutub utara sana, sebuah bongkahan batu yang ternyata ada ukiran-ukirannya. Setelah diteliti, ukiran itu ternyata adalah gambar. Gambar itu ternyata adalah cerita. Cerita itu ternyata adalah bahwasanya kami terkejut, pernah terjadi satu malam yang gelap gulita tiba-tiba memancar cahaya dan malam itu lebih terang daripada siang. Kemudian setelah itu malam lagi. Ternyata malam itu adalah malam 12 Rabiul Awal dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para ulama wal aulia was salihin adalah orang-orang yang memuji Nabi Muhammad, sehingga mereka meminta kepada Allah agar menjadi orang-orang yang memuji Nabi Muhammad. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Durar, beliau sebagai wali yang dikenal dengan sebutan Sayyidul Maddahin, pemimpin orang-orang yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Hasani, guru daripada banyak ulama-ulama di Makkah. Di antara murid beliau Syekh Muhammad Syarwani Abdan, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Syekh Muhammad Sya'rani Arif, dan lain sebagainya. Beliau mengatakan dalam qasidahnya, waktu bismi fil madihina amina, tulislah ya Allah namaku sebagai orang-orang yang memuji Nabi Muhammad. Namaku adalah Amin. Nama beliau Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Hasani. Beliau mengatakan, mala asyauqu muhjati wa yadayya, memenuhi hati dan jasadku kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadanil hawa siratan sawiyya, dan memberi petunjuk kepadaku cintaku jalan yang lurus menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bittu ashku liqaidir raqbi wajdi wa gharami faqala hussal matiyya. Aku malam-malam berdoa kepada Allah, ya Allah, ikutkanlah aku dengan rombongan yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suara mengatakan, hussal matiyya, cepat kekang kudamu, larikan dengan cepat. Litara taibatan, supaya engkau melihat Taibah, yaitu Madinatul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litara taibatan wa tudfi anara syauqi fiha idza ra'aitan nabiyya, dan engkau bisa memandamkan api kecintaan dan kerinduanmu jika engkau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang qasidahnya, semuanya ini adalah sebagai tanda mereka mencintai Nabi Muhammad dan mengandalkan cintanya kepada Nabi Muhammad. Bukan ilmunya, bukan keramatnya, bukan walinya, bahkan bukan nasabnya. Beliau adalah seorang sayyid dari keturunan Sayyidina Hasan, tapi beliau mengandalkan apa? Kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW yang beliau rawat agar menjadi penyebab syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad juga demikian. Beliau wali, alim, karangannya banyak, Qutbul Irsyad,
pegang kewalian kutub 30 tahun, tapi ternyata apa yang beliau sebutkan, mahabbatuhum dini, mencintai mereka agamaku, wa fardi wa sunnati, farduku sunnatku, wa urwatiyal wusqa, tali yang paling kokoh yang aku pegang, wa afdalu ma indi, dan paling afdal yang aku cintai. Semua mengandalkan kecintaan. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan al-mahabbatu ashalu tariqin ilal jannah, kecintaan adalah jalan yang paling mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala, menuju dekat dengan Allah dan menuju dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rabi'atul Adawiyah, seorang perempuan yang salehah, perempuan yang agung, yang dia dikenal sebagai wali perempuan, dia mengatakan tatkala dia ditanya tentang cinta, apa cinta itu, dia mengatakan innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang cinta itu pasti tunduk dengan orang yang dicintai. Kalau cintanya kepada Nabi Muhammad, maka dia mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad. Dia tunduk dengan apa yang diinginkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan asyauku rihlatul hubbi ilal mahbub wala yashfi illa biliqaihi. Rindu itu adalah berjalannya cinta kepada kekasih dan tidak akan sembuh rindu itu kecuali bertemu dengan yang dia sayangi. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anha wa ardhaha. Begitu banyak contoh-contoh ulama-ulama sebelum kita, pecinta-pecinta Allah, pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu untuk kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita termasuk rombongan yang akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegembiraan kita di dunia kegembiraan di akhirat bersama Nabi Muhammad Sayyidis Sadat. Mudah-mudahan kecintaan kita terus berkembang, terus tambah besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan kecintaan-kecintaan yang lain, tapi fokuslah untuk mencintai satu, yaitu An-Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberkati majelis kita, mengampuni dosa kita, mengkabulkan hajat kita, dan Allah tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali dalam keadaan dikabulkan doa-doa kita, dalam keadaan dimudahkan urusan-urusan kita, didekatkan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.